Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita memulai KBM kita, mari kita melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, bersama Ustazah Nurul Damayanti. Pada KBM daring pertama kita, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sebelum Ustazah memulai materi, Ustazah akan menjelaskan tentang kontrak belajar. Kontrak belajar yang pertama adalah kalian harus online 10 menit sebelum KBM daring dimulai. Yang kedua, harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan kelas daring sebelum kelas daring ditutup. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Yang kelima, apabila kalian tidak mengikuti 2 kali pembelajaran daring, maka kalian harus membuat surat pernyataan. Dan yang terakhir, harus mengisi dan menjawab tugas serta menyelesaikan tugas dengan tepat sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu adalah kontrak belajar KBM IPS daring kita. Pada materi pertama, Ustazah Nurul Damayanti akan menjelaskan tentang ASEAN. Dulu ketika kalian di bangku sekolah dasar, kalian pernah belajar tentang ASEAN bukan? Ada yang masih ingat gak apa itu ASEAN? Iya, jadi ASEAN adalah organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation yang didirikan pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Nah, ASEAN sendiri didirikan oleh 5 negara yang berada di Asia Tenggara. Negara-negara pendiri ASEAN tersebut adalah yang pertama, Thailand, yang diwakilkan oleh Tanat Koman. Yang kedua, Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura, diwakilkan oleh S. Raja Ratman. Yang keempat, Indonesia, diwakilkan oleh Adam Malik. Dan yang terakhir, Filipina, diwakilkan oleh Narciso Ramos. Jadi diingat ya anak-anak, 5 negara-negara pendiri ASEAN. Nah, kemudian setelah negara-negara tersebut mendirikan ASEAN, maka ada 5 negara yang berada di Asia Tenggara yang bergabung oleh ASEAN. Kita mulai dari yang pertama tadi ya, ada Indonesia, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, kemudian dilanjutkan oleh negara Thailand, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, kemudian Laos, kemudian Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Jadi ini adalah 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Tujuan organisasi ASEAN ini adalah untuk menstabilkan kondisi geopolitik dan keamanan yang berada di Asia Tenggara. Nah, sampai di sini sudah paham bukan apa itu ASEAN? Baik, jika sudah paham, coba kalian perhatikan bersama-sama list ini. Ini adalah list negara-negara ASEAN plus tanggal, bulan, dan tahun kapan mereka bergabung dalam ASEAN. Jadi, negara terakhir yang bergabung dalam ASEAN itu adalah Kamboja, yang bergabung sejak 30 April 1999. Sudah bisa dipahami anak-anak? Oke, jika sudah, coba kalian perhatikan peta ini. Sudah diperhatikan? Ya, jika sudah, maka dari peta ini dapat kita simpulkan tentang letak geografis ASEAN. Sebelum kita mengetahui apa itu letak geografis ASEAN, maka kita harus tahu dulu pengertian letak geografis. Jadi letak geografis itu adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari posisi kenyataannya di permukaan bumi. Ustazah ulangin ya, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah dilihat kondisi kenyataannya di permukaan bumi. Sudah bisa dipahami? Oke. Nah, secara geografis ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra itu samudra apa aja Ustazah? Ternyata Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan tadi ada 2 benua. 2 benuanya apa juga Ustazah? Ternyata 2 benuanya itu adalah benua Australia dan benua Asia. Nah, sehingga secara geografis ASEAN berada pada posisi silang. Kenapa bisa disebut posisi silang? Karena dia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Bisa dipahami? Oke.
Selain itu juga secara geografis ASEAN untuk batas utaranya berbatasan dengan dataran Cina. Untuk batas selatannya berbatasan dengan Samudra India dan Australia. Untuk batas sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Untuk batas sebelah baratnya berbatasan dengan Sri Lanka, India, dan Samudra Hindia. Nah, ini batas-batas negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kemudian, selain secara geografis mengenai batas tadi, ternyata di ASEAN juga dibagi menjadi dua wilayah besar. Yang pertama, ASEAN daratan dan yang kedua, ASEAN kepulauan. Untuk ASEAN daratan itu meliputi Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Untuk ASEAN kepulauan meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jadi, Ustazah ulangi kembali, secara geografis ASEAN berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian ASEAN secara geografis berbatasan utaranya dengan dataran Cina, selatannya dengan Samudra Hindia dan Australia, sebelah timurnya dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah baratnya Sri Lanka, Hindia, dan Samudra Hindia. Sudah bisa dipahami anak-anak mengenai kondisi geografis? Oke. Lalu bagaimana ya letak astronomis wilayah ASEAN? Baik, tadi kita sudah membahas tentang letak geografis. Sekarang letak astronomis. Sebelum kita mengetahui letak astronomis, maka kita harus tahu dulu pengertian letak astronomis. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Coba perhatikan. Nah, kalau yang vertikal ini namanya garis bujur. Kalau yang horizontal itu namanya garis lintang. Garis bujur akan berkaitan dengan pembagian waktu. Sedangkan garis lintang akan berkaitan dengan iklim. Coba kita perhatikan. Secara garis lintang, ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Secara garis bujurnya, ASEAN berada pada 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali daerah Myanmar bagian utara itu beriklim subtropis. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan belajar tentang ASEAN? Tadi kalian sudah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis ASEAN. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan pada kolom diskusi ya. Sekian video dari Ustazah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.